Halo teman-teman GP Kids, selamat mengikuti kebaktian GP Kids online ya. Siapkan hati, telinga untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Oh iya, teman-teman harus dengan sikap yang baik, sopan, dan sungguh-sungguh. Jangan sambil mainan HP, tiduran, atau makan. Ingat ya teman-teman, sebab dimanapun kita beribadah, ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Oke teman-teman GP Kids, selamat mengikuti kebaktian ya. God bless you all. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, Lord, I will pray to you. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. I can pray anywhere, any time of day. I can always talk to you, and you will hear me. You'll hear me. So I don't have to worry, I don't have to fear. I can always trust you are always near. Oh, I will pray, Lord, I will pray. No matter what I'm facing, no matter what I've done, staring at a mountain, a giant that comes. Oh, I will pray, calling your name. Lord, I will pray to you. Shalom anak-anak GP Kids, senang sekali hari ini, hari Minggu kita bisa bertemu lagi di kebaktian Sekolah Minggu Online GP Kids. Nah anak-anak GP Kids, kalian semua sudah siap kan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Kalau semua anak-anak sudah siap, mari kita mau tundukkan kepala terlebih dahulu, kita mau berdoa, kita mau minta tolong pimpinan dari Roh Kudus agar kita bisa mengerti isi dari cerita firman Tuhan hari ini. Mari anak-anak GP Kids yang dikasih Tuhan, tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Pimpinlah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman GP Kids, ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 dan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Anak-anak GP Kids, Kamis yang lalu, Cik Ria sudah bercerita tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan setelah peristiwa tersebut, para murid Tuhan Yesus kembali ke Yerusalem untuk mereka dapat berdoa bersama-sama sambil mereka menantikan janji Tuhan, yaitu turunnya Roh Kudus atas mereka. Lalu, kenapa ya mereka harus berdoa jikalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan mereka seorang penolong, yaitu Roh Kudus atas mereka? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu doa dan mengapa kita harus berdoa. Sebelum Kak Uni menjelaskan lebih lanjut, kita akan menyaksikan dulu video berikut ini. Semua anak-anak GP Kids yang ada di rumah, duduk yang manis dan perhatikan dengan sungguh-sungguh. Doa adalah apa yang kita sebut sebagai percakapan dengan Tuhan. Itu berarti walaupun Tuhan menciptakan seluruh alam semesta dan memiliki kuasa akan segalanya, Dia ingin memiliki hubungan dengan kita. Dia ingin kita mengenalnya. Itu sangat menakjubkan. Kita dapat berbicara dengan Tuhan kapan saja, di mana saja, dan tentang apa saja. Tapi mari kita lihat 4 contoh bagaimana kita berdoa dengan cara yang berbeda. Salah satu cara berdoa adalah dengan memuji Tuhan. Itu adalah saat kita menceritakan Tuhan apa yang kita cintai tentangnya. Seperti seorang pria bernama Yosafat. Dia adalah raja dari keluarga Tuhan. Ketika ada pasukan besar menyatakan perang padanya, dia ketakutan. Jadi dia berbicara dengan Tuhan mengenai hal itu. Katanya, Tuhan, Engkaulah yang maha kuasa atas segalanya. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami mencari-Mu untuk meminta pertolongan. Raja Yosafat percaya Tuhan dapat menolongnya. Jadi saat dia pergi ke medan perang, dia mengirim terlebih dahulu pasukan untuk memuji Tuhan. Kata mereka, bersyukurlah pada Tuhan, kasih setianya untuk selama-lamanya. Yap, itu artinya dia mengucap syukur pada Tuhan sebelum dia memenangkan peperangan. Dan saat Tuhan mendengar pujiannya, dia membuat pasukan musuh saling menyerang sendiri satu sama lain. Yosafat bahkan tak perlu bertarung. Cara kedua adalah dengan bertobat. Saat kita bertobat, kita memohon pengampunannya dan kita berpaling padanya. Satu saat ada raja lain bernama Raja Daud yang membuat kesalahan besar. Dia mengambil sesuatu yang bukan kepunyaannya. Kemudian Daud berusaha menyembunyikannya, yang kemudian menjadi kesalahan yang lebih besar. Ketika teman baik Daud, Nathan, mengatakan padanya bahwa dia telah tidak patuh pada Tuhan, Daud bertobat. Dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, karena kasih-Mu yang tak pernah gagal." Belas kasihan adalah ketika seseorang mendapatkan pengampunan saat mereka tak layak menerimanya. Dan coba tebak, Tuhan selalu mengampuni kita saat kita bertobat. Tentu saja semua dapat berdoa pada Tuhan. Bukan hanya para raja, kita pun dapat meminta segala sesuatu pada Tuhan. Satu hari seorang perempuan bernama Hannah mengingatkan kita pada cara berdoa yang ketiga. Sekarang ini Hannah sangat ingin mempunyai bayi dan dia menyampaikannya pada Tuhan. Tapi kamu tahu hal apa yang mengherankan dengan doanya? Walaupun dia sangat menginginkan seorang bayi, dia berkata, "Tuhan, kalau Engkau memberiku seorang anak laki-laki, aku akan mengembalikannya padamu." Bukankah hal itu aneh? Meminta sesuatu yang kau inginkan dan mengembalikannya lagi? Setahun kemudian Hannah memiliki seorang anak laki-laki dan dia melakukan tepat seperti yang dijanjikannya. Dia mengembalikan anak itu pada Tuhan dengan mengirimnya untuk hidup dengan seorang imam bernama Eli dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dan Samuel menjadi contoh nyata dari cara keempat berdoa. Seperti banyak percakapan yang baik, kita tidak boleh selalu berbicara. Kita harus mendengarkan juga, karena Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Dan kita harus berserah pada kehendaknya. Kita berserah ketika kita mendengar apa kata Tuhan dan mematuhinya. Terlepas dari apa yang kita minta. Satu malam Tuhan memanggil Samuel 3 kali. Ketika Samuel akhirnya menyadari bahwa Tuhan ingin berbicara padanya, dia berkata, "Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel berhenti untuk mendengarkan dan Tuhan menyampaikan padanya beberapa hal. Ketika Samuel mematuhi apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan terus berbicara padanya. Dan saat kita berdoa, ketika kita memuji, ketika kita bertobat, ketika kita meminta, dan ketika kita berserah, kita mengingat bahwa Dialah yang mengendalikan hidup. Dan kita harus berbicara padanya karena Dia mengasihi kita. Jadi, berdoa adalah berbicara pada Tuhan. Berdoa juga mendengarkan Tuhan. Ya anak-anak GP Kids, itulah tadi doa atau pray.
Kenapa Kak Uni menggunakan bahasa Inggris? Sebab Kak Uni ingin agar anak-anak GP Kids dapat lebih mudah memahami arti doa. Dan dari video yang sudah kalian saksikan tadi, kita bisa melihat bahwa ketika kita berdoa itu, kita sedang berbicara kepada Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Nah anak-anak, ketika kita berdoa pun kita juga bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan pada kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan itu selalu ingin kita hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita dekat dengan Tuhan? Caranya yaitu dengan berdoa itu tadi. Nah Kak Uni percaya anak-anak GP Kids sampai hari ini kalian masih setia berdoa kepada Tuhan kan? Puji Tuhan, sebab anak-anak ketika kita berdoa, di dalam doa itu kita bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mengakui kesalahan kita dan kita juga bertobat. Dan ketika kita berdoa, kita bisa meminta apa yang kita inginkan. Dan ketika kita berdoa pun, kita juga bisa berserah. Kita harus berserah kepada kuasa Tuhan, sebab hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Jadi anak-anak GP Kids, dari cerita firman Tuhan hari ini kita sama-sama mengerti betapa pentingnya doa itu dalam kehidupan kita. Dan sama seperti yang sudah dilakukan oleh para murid Tuhan Yesus pada waktu itu, mereka bersatu hati, bertekun di dalam doa. Hari ini Kak Uni juga mau mengajak semua anak-anak GP Kids untuk bersatu di dalam doa. Setiap hari dalam doamu masukkan satu pokok doa yang akan Kak Uni tambahkan berikut ini. Pokok doa yang pertama, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Doakan untuk para pemimpin negara, misalnya untuk Bapak Presiden, para menteri dan juga seluruh aparat yang ada. Lalu pokok doa yang kedua, kita masih akan mendoakan bangsa dan negara kita, tetapi kita akan berdoa untuk kesejahteraan dan keamanan bangsa kita, khususnya juga untuk COVID yang belum selesai sampai hari ini. Lalu pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk gereja kita, yaitu gereja GKMI Gloria Patri. Tolong doakan gembala kita, yaitu Om Jackson dan juga para hamba Tuhan yang ada, dan juga para majelis yang ikut melayani bersama-sama. Lalu pokok doa yang keempat, kita akan berdoa untuk teman-teman dan juga guru-gurumu, baik yang ada di sekolah maupun juga yang ada di sekolah Minggu GP Kids. Lalu yang kelima, kita mau berdoa untuk papa dan mama, pekerjaan papa dan mama, lalu juga untuk kakak atau adikmu, kita mau bawa dalam doa keluarga kita. Lalu untuk pokok doa yang keenam atau yang terakhir, kita akan berdoa untuk masa depanmu. Mintalah kepada Tuhan masa depan yang terbaik untuk kalian. Itulah tadi pokok-pokok doa yang Kak Uni berikan kepada kalian. Biarlah dalam satu hari kalian mendoakan satu saja pokok doa. Terima kasih anak-anak GP Kids, tetap setia berdoa dan tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat. Oke anak-anak GP Kids, kita akan mengulang ayat firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Wah, senangnya minggu ini ada yang berulang tahun lagi. Yuk kita sama-sama ucapkan selamat ulang tahun buat teman kita atau adik kecil kita, yaitu Hana. Halo Hana, selamat ulang tahun ya sayang. Tuhan Yesus terus memberkati Hana dengan kesehatan, dengan umur panjang, dan berkat dari Tuhan terus tercurah atasmu. Selamat ulang tahun sekali lagi. Ya anak-anak GP Kids, kita akan mengakhiri kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Semua anak-anak GP Kids tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang terus rajin dan setia berdoa kepada Tuhan. Sebab kami tahu kasih Tuhan itu sudah begitu besar bagi kami. Berkatilah anak-anak GP Kids Tuhan, biar mereka terus memuliakan nama Tuhan melalui hidup mereka. Bapak, kami juga bersyukur untuk teman kami yang berulang tahun. Kami menyerahkan Hana ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya tangan Tuhan terus memberkati Hana, memberkati masa-masa pertumbuhannya. Jadikan Hana anak yang semakin mengasihi Tuhan. Dan juga Engkau memberkati Hana dengan kesehatan dan umur yang panjang. Berkatilah Hana Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi Hana dan seluruh kehidupannya ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sekali lagi juga bersyukur untuk keluarga dari setiap anak-anak GP Kids. Biar tangan Tuhan terus memberkati mereka dan pemeliharaan Tuhan nyata sempurna atas mereka.
Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak GPKids, selesai sudah kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Tetaplah setia berdoa kepada Tuhan, sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.